Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun, senantiasa rajin dalam belajar, dan tidak lupa selalu berdoa memohon kepada Yang Maha Kuasa. Anak-anakku, seperti biasa sore hari ini kita akan belajar kembali, yaitu materi kelas 8, materi Bahasa Indonesia kelas 8 semester genap, pada bab yang terakhir, yaitu mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Untuk lebih jelasnya, ikuti paparan berikut ini. Anak-anakku yang saya sayangi, bahwa pengertian dari buku fiksi dan non-fiksi, yang pertama mengenai buku fiksi. Fiksi itu sendiri sama artinya dengan fiktif. Sedangkan fiktif itu sesuatu yang tidak nyata atau bersifat khayalan saja. Oleh karena itu secara sederhana bahwa buku fiksi itu adalah buku yang berisi tulisan hasil khayalan para penulisnya. Jadi buku fiksi itu jenis buku yang isinya berupa cerita yang sifatnya imajinatif, ya, bersifat imajinatif. Oleh karena itulah untuk menulis buku fiksi ya tidak diperlukan adanya pengamatan, serta tidak perlu pula adanya data dan fakta. Meskipun kadang-kadang ada, tetapi ini tidak perlu, ya, karena ide cerita yang ditulis itu berasal dari khayalan atau imajinasi para penulisnya. Jadi tidak memerlukan data yang berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada, walaupun kadang-kadang data atau fakta itulah yang menginspirasi seseorang untuk berimajinasi kemudian menuliskannya di dalam bentuk buku. Baik, berikutnya buku non-fiksi. Kalau buku non-fiksi ini jelas buku yang berisi informasi, ya, yang benar-benar terjadi atau ya berlangsung, ya. Atau mungkin juga berisi tentang ilmu pengetahuan yang didasarkan atas fakta, kenyataan, ya, sehingga kebenarannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau tadi non-fiksi tidak memerlukan data, tetapi kalau buku fiksi tidak memerlukan data, kalau non-fiksi jelas ini memerlukan, ya, walaupun keberadaannya kadang secara tersirat. Buku non-fiksi itu berisi kejadian yang sebenarnya karena bersifat informatif, ya. Dalam buku non-fiksi itu membutuhkan pengamatan data dalam pembuatannya, sehingga siapapun yang melihat dia akan mempercayai, meyakini kebenaran itu karena didasarkan atas data. Dan bahasa yang digunakan pun ini bukan imajinatif atau konotatif, tetapi bersifat denotatif. Jadi buku non-fiksi itu dibuat berdasarkan pengamatan dan data. Oleh karena itu buku tersebut dipastikan bahwa isinya itu berdasarkan fakta yang kebenarannya tidak diragukan oleh pembacanya. Baik, berikutnya anak-anakku, ini saya berikan gambaran sebagaimana ada dalam buku kalian Bahasa Indonesia, bahwa buku itu ada yang bersifat fiksi, ada yang non-fiksi, maksudnya berbentuknya fiksi maupun non-fiksi. Kalau fiksi itu digambarkan di sini ada novel, kumpulan cerita, dongeng, dan seterusnya. Kemudian yang non-fiksi, biografi, ilmiah, dan mungkin semi-ilmiah, ya. Ini hanya gambaran sebagaimana ada di dalam buku kalian. Baik, ini adalah contoh anak-anakku, contoh buku fiksi, ya, mulai cerpen, novel, dongeng, drama, puisi, sampai pada cerita rakyat, ya, cerita loh ya, ini cerita rakyat. Karena apa? Cerita rakyat itu kadang-kadang memang cerita itu ada di dalam masyarakat, namun karena kebenarannya itu tidak dipastikan, maka bisa dinamakan buku cerita rakyat itu juga buku fiksi, walaupun kadang-kadang diyakini itu terjadi dalam masyarakat. Berikutnya contoh buku yang non-fiksi.
banyak ya anakku, mulai dari karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, ya buku pelajaran, jurnal, buku ensiklopedia, sampai pada teks atau buku yang berisi kumpulan pidato. Nah, itu biasanya non fiksi karena tulisan-tulisan yang ada itu pasti didasarkan atas realitas, didasarkan atas fakta yang ada, sehingga kebenarannya orang-orang bisa mempercayainya karena sebelum ditulis ada data yang digunakan sebagai dasarnya. Baik, berikutnya anak-anakku. Sekarang dilihat dari ciri-cirinya. Nah, buku fiksi itu memang dikatakan fiksi karena memang sifatnya itu rekaan atau imajinasi dari pengarang saja. Yang kedua, ciri-cirinya dalam fiksi itu terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Artinya kebenaran itu didasarkan atas subjektif dari orang yang menulis itu, bukan objektif lagi. Ya, jadi kadang-kadang memang ada kebenaran di situ, itu memang orang lain mengakui kebenarannya, tetapi kadang-kadang orang lain menganggap itu tidak benar. Karena apa? Karena ini bersifat relatif dan subjektif, tergantung pada sudut pandang siapa yang menulisnya. Berikutnya cirinya umumnya dalam fiksi itu menggunakan bahasa yang konotatif. Tadi saya sampaikan, konotatif itu bahasa atau kata ya yang memiliki arti yang bukan sebenarnya, ya, bukan yang sebenarnya. Kemudian karya fiksi itu tidak memiliki sistematika yang baku. Memang tidak ada ya nih dalam fiksi itu. Kalian bisa menulis puisi, bisa menulis cerita, tulis saja. Di situ tidak ada kebakuan bentuk atau format yang pasti untuk membuat sebuah puisi. Kemudian umumnya bahwa karya fiksi itu menyasar emosi dan perasaan pembaca, bukan logika. Seperti contoh kalau dalam cerita-cerita itu, maka yang paling kelihatan itu adalah kalau kita membaca kadang-kadang kita emosi, kadang-kadang kita merasa empati. Nah, karena ini adalah salah satu ciri ya dari buku fiksi tadi yang lebih mengutamakan perasaan, emosi pembacanya. Kemudian yang berikutnya bahwa dalam karya fiksi itu terdapat pesan moral atau amanat. Jadi dalam tulisan-tulisan yang bersifat fiktif itu biasanya memang mengandung nilai-nilai moral atau amanat atau pesan-pesan tertentu yang hendak disampaikan kepada pembacanya. Sebagaimana dalam cerita itu misalkan ada baik ada buruk di sana, tetapi tujuannya bukan menunjukkan kebaikan dan keburukan yang ada di dalam teks itu, namun pasti ada pesan moralnya. Dengan keburukan itu maka pembaca diharapkan tidak seperti itu gitu. Begitu juga pesan moral yang baik, misalnya di situ ada nilai-nilai kebaikan di sana, maka harapannya penulis pembaca bisa mengambil nilai-nilai itu yang nantinya bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, berikutnya untuk ciri-ciri non-fiksi anak-anakku biasanya berbentuk ilmiah. Tadi saya sampaikan ada laporan, artikel, fitur, skripsi, tesis, disertasi, makalah, ataupun mungkin biografi ya. Ini jelas berbentuk tulisan ilmiah maupun ilmiah yang populer. Berikutnya karangan non-fiksi itu berusaha mencari taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan menggugah nalar pikiran pembacanya. Jadi kalau fiksi itu lebih ke subjektivitas kebenarannya ya, tetapi kalau non-fiksi jelas ini objektivitas yang diutamakan karena berdasarkan objek yang digunakannya. Kemudian bahasanya bersifat denotatif. Tadi kalau yang fiktif itu konotatif, kalau ini denotatif. Artinya apa? Hanya merujuk pada pengertian yang sudah ada.
sehingga tidak bermakna ganda. Ya. Kemudian memiliki ide yang ditulis secara jelas, logis, serta sistematis. Jelas ini ya. Kalau itu non fiksi berarti jelas mengandung ide-ide yang jelas dan logis. Kemudian mengandung informasi yang sesuai dengan fakta. Jelas ya, ini fakta. Kemudian menyajikan temuan baru atau penyempurnaan temuan yang sudah ada. Jadi bisa saja ketika penulis menemukan sesuatu yang baru atau mungkin menemukan sesuatu yang pembaruan misalnya dalam rancang bangun tertentu misalnya, atau mungkin dalam terkaitan dengan penyempurnaan karya dan ide. Nah, ini disinilah maka temuan baru atau penyempurnaan dari penemuan yang sudah ada ini menjadi salah satu ciri-ciri tulisan non-fiksi. Kemudian motivasi rancangan dan pelaksanaan penelitian yang tertuang dengan jelas. Ini kalau misalnya tadi ada skripsi, ada tesis, ada disertasi, ada makalah, ini bisa memberikan biasanya rancangannya dan pelaksanaannya itu tertuang dengan jelas. Kapan penelitian itu dilaksanakan, di mana, subjeknya siapa, atau tentang hal-hal yang bersifat ilmiah itu dituangkan dalam karya eksperimen atau tindakan kelas. Ini di sini sangat jelas. Ya. Terus kemudian berikutnya penulis memberikan analisis dan interpretasi intelektual dari data yang diketengahkan dalam tulisannya atau yang disampaikan di dalam tulisannya. Seperti karya-karya tulis yang ada, misalnya ada skripsi, maka selain dia mengutip pendapat orang, jelas di sana juga ada analisis dan interpretasi atau penafsiran dari hasil yang ditelitinya. Berikutnya pemilihan kata dan gaya penulisan yang sangat baku dan formal, beda dengan yang non-fiksi yang bebas, ya tidak formal. Baik, berikutnya anak-anakku, butir penting yang dalam buku fiksi ini biasanya ya, walaupun ini tidak harus, tetapi biasanya dalam fiksi itu bukunya tetap ada yang ada covernya, ada subbabnya, tokoh dan penokohnya karena cerita. Jadi kemudian tema cerita, bahasa yang digunakannya yang cenderung konotatif, disajikan dalam bentuk alur cerita. Ini butir yang penting ya, yang penting ada di dalam buku fiksi yang biasanya ketika dipublikasikan itu sudah ada di dalam bentuk yang semacam ini. Nah, gambarannya anak-anak untuk alur cerita ya. Alur cerita kalau itu merupakan cerita, jelas itu ada pengenalan ceritanya. Ini sepertinya tahap-tahapan alur ya. Ada pengenalan cerita, kemudian penanggalan peristiwa, adanya suatu peristiwa, munculnya satu konflik, adanya klimaks atau konflik dan klimaks atau puncak konflik, kemudian ada penyelesaian konflik dan ada penutup sebuah cerita. Ini contoh alur yang bersifat fiktif. Baik, berikutnya tadi butir penting dalam buku fiksi, sekarang yang non fiksi. Untuk butir-butir penting dalam buku non fiksi itu biasanya covernya jelas ada, subbabnya juga ada, judulnya juga ada, daftar isi atau isinya juga, isi bukunya jelas, cara penyajian isi buku jelas, bahasa yang digunakan cenderung denotatif, dan ada sistematika tersendiri. Kalau skripsi itu seperti apa, kalau artikel itu seperti apa, kalau tesis itu seperti apa, jelas di sana ada kebakuan bentuk. Ya, ada kebakuan bentuk tergantung jenis tulisan yang akan ditulisnya. Apakah itu penelitian, apakah itu hasil pengamatan, ini semuanya nanti akan ada sistematika tersendiri. Baik, berikutnya anak-anakku, ini contoh ya, contoh alur non fiksi, misalnya apresiasi sastra, di situ ada pendahuluan, maka di situ juga dijelaskan pengertiannya, pengertian sastra, manfaat sastra, jenis-jenis sastra, dan mungkin nanti contoh-contoh karya sastra. Kesimpulannya anak-anakku bahwa
pengertian fiksi dan non-fiksi, sebagaimana kita ketahui bahwa buku yang bersifat fiksi itu sebuah prosa narasi yang sifatnya imajinasi atau karangan non-ilmiah dari penulis dan bukan berdasarkan atas kenyataan. Sedangkan pengertian non-fiksi itu suatu tulisan yang isinya bukan imajinasi atau rekaan penulisnya, tapi sebuah tulisan yang didasarkan atas pengamatan, atas data, atas gambar grafik yang jelas di sana, karena ini kebenarannya bisa dipastikan. Dengan kata lain bahwa tulisan non-fiksi itu suatu karya seni yang sifatnya faktual. Suatu karya yang bersifat faktual berdasarkan kenyataan dan mengandung kebenaran yang ada di dalamnya. Itu pengertian fiksi dan non-fiksi. Baiklah anak-anakku yang saya sayangi, demikian uraian singkat mengenai buku fiksi dan non-fiksi sebagai referensi bagi anak-anakku kelas 8 yang mempelajari bahasa Indonesia, terutama terkait dengan buku fiksi dan non-fiksi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa hormat saya untuk Bapak Ibu di rumah dan hormat saya juga untuk Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.